Di video ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang usaha yang sedang saya tekuni saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ini merupakan video yang pertama dari channel saya. Insya Allah di channel saya akan banyak membahas seputar dunia yang sedang saya geluti, yaitu di bidang usaha percetakan, fotokopi, fotografi, videografi, dan hal lain yang masih berkaitan tentunya. Jadi sebenarnya video ini saya buat hanya untuk sharing kepada teman-teman semua yang mungkin memiliki minat yang sama di bidang ini dan ingin membukanya tetapi masih ragu dan bingung mulainya dari mana. Nah, mudah-mudahan dengan video yang saya buat ini bisa menghapus atau menjawab keraguan teman-teman semua dan bisa segera memulai usaha seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya bahas di video kali ini, yaitu yang pertama mengenai langkah awal yang saya lakukan sebelum membuka usaha ini, kemudian yang keduanya mengenai modal, dan yang ketiganya mengenai layanan apa saja yang bisa kita jual dari usaha jenis ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana prospek dari usaha ini. Dan yang terakhir, insya Allah saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua sebelum memulai usaha ini. Hal pertama yang saya lakukan sebelum mulai usaha ini adalah saya memiliki niat yang cukup kuat dari dalam hati saya, dan saya ingin berusaha untuk mewujudkan niat tersebut agar terlaksana. Padahal pada waktu itu saya hanya bermodalkan satu buah printer dan saya hanya berbelanja beberapa macam jenis ATK yang itu pun sangat jauh sekali dari kata lengkap, tetapi saya memberanikan diri untuk memasang banner tersebut di depan rumah saya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah foto ketika awal mula saya membuka usaha ini. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari penghasilan yang saya dapat, saya selalu berusaha untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang saya dapatkan itu untuk mengembangkan usaha saya. Dan alhamdulillah ketika uang tersebut sudah terkumpul, saya memberanikan diri untuk mencari tempat lain yang sekiranya lebih layak untuk saya buat menjadi tempat usaha. Nah, kemudian ini adalah foto ketika awal mula saya membuka usaha ini. Nah, teman-teman bisa lihat tampak masih kosong, belum ada barang, belum banyak barang-barang yang saya jual, dan juga alat-alat yang saya miliki pun sangat minim sekali. Pada waktu itu saya hanya bermodalkan satu buah printer inkjet, kemudian satu buah printer laser yang multifungsi yang bisa untuk dipakai untuk fotokopi juga. Dan ini adalah video tempat saya usaha sekarang ya. Di sini bisa teman-teman lihat, walaupun tidak besar ya, tetapi alhamdulillah saya merasakan prospeknya cukup bagus juga. Nah, kemudian yang keduanya adalah modal. Nah, modal itu saya kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah modal materi, dan yang keduanya adalah modal keahlian. Nah, keduanya tentunya sama-sama penting. Ketika kita memiliki materi tetapi tidak punya keahlian, itu sama saja kita tidak akan bisa memulainya. Nah, untuk itu saya mempunyai tips untuk teman-teman semua yang ingin atau yang mempunyai niat untuk membuka usaha seperti ini. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian latihlah kemampuan teman-teman semua sebelum memulainya, agar ketika mulai nanti teman-teman tidak kebingungan lagi. Kita tahu di era sekarang ini untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah sekali. Nah, kita bisa memanfaatkan media internet. Misalnya kita bisa memanfaatkan media sosial, misalnya Facebook, ataupun kita juga bisa memanfaatkan YouTube ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usaha yang akan kita jalani. Ya, saya pun termasuk salah satu orang yang memanfaatkan internet untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan di bidang percetakan ini. Saya banyak belajar melalui Facebook, melalui YouTube, dan juga saya masuk ke komunitas atau ke grup-grup yang berkaitan dengan usaha ini ya, misalnya grup percetakan, fotokopi, videografi, fotografi, dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat berguna sekali untuk kita sebelum kita betul-betul memulai usaha ini dan sebelum kita menjual kepada orang lain. Nah, ketika modal keahlian itu sudah kita dapat, maka hal yang kedua tinggal kita pikirkan adalah modal materi. Nah, sebetulnya mengenai modal materi ini kita bisa bertahap sedikit demi sedikit. Jadi dari orderan yang kita dapat, kita sisihkan keuntungannya, kita tabung. Dari situ sedikit demi sedikit, lama-lama insya Allah nanti
ketika uang sudah terkumpul, kita bisa mengembangkan usaha kita dengan menambah alat-alat yang kita miliki, kemudian menambah barang dagangan yang kita jual dan lain sebagainya. Nah, ketika niat kita kuat, insya Allah pasti ada jalan. Nah, berikutnya, layanan apa saja yang bisa kita jual kepada konsumen jika kita membuka usaha jenis ini? Nah, sebetulnya banyak sekali layanan yang bisa kita jual kepada konsumen dari usaha jenis ini. Yang pertama, misalnya kita bisa menjual jasa fotokopi, kemudian jasa cuci cetak foto, kemudian berikutnya adalah jasa print dokumen, kemudian laminating, kemudian percetakan ya, percetakannya sendiri banyak macamnya ya, misalnya cetak undangan, cetak banner, cetak poster, cetak kalender, cetak stiker, cetak buku Yasin, kemudian stempel, piagam, sertifikat, ID card, pin, gantungan kunci, buku nota, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang memiliki hobi dan kemampuan di bidang fotografi, teman-teman juga bisa menambahkan jasa tersebut, yaitu jasa fotografi ataupun videografi. Dan juga teman-teman bisa menambahkan dengan yang lainnya, misalnya menjual pulsa, dan juga menerima pembayaran tagihan bulanan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat berkaitan dengan prospek. Jadi kita sudah bisa perkirakan prospek usaha ini sangat-sangat bagus sekali, karena di bidang percetakan ini banyak sekali orang yang akan sangat membutuhkannya. Jadi usaha di bidang jasa itu keuntungannya sangat besar sekali, lebih dari 50%. Nah, untuk itu yang poin kelimanya, saya memiliki tips untuk teman-teman semua yang sudah memiliki rencana untuk membuka usaha jenis ini agar segera terlaksana. Pertama adalah bersungguh-sungguh untuk mewujudkan niat teman-teman tersebut. Nah, kemudian agar niat dari teman-teman tersebut bisa segera terlaksana, maka yang keduanya, teman-teman harus banyak-banyak belajar, entah itu dari pengalaman orang lain yang sudah lebih dahulu membukanya, bisa juga dari internet, dari grup Facebook, dan lain sebagainya. Itu semua akan sangat berguna untuk menambah wawasan dan keterampilan kita di bidang ini sebelum kita betul-betul terjun dan menjual keahlian yang kita punya kepada masyarakat. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah teman-teman harus pandai-pandai dalam memanajemen uang yang teman-teman miliki. Entah itu dari job yang teman-teman dapat, itu teman-teman harus bisa mungkin menyisihkan sebagian dari keuntungan tersebut untuk mengembangkan usaha yang sedang teman-teman jalani saat ini. Nah, yang terakhir tentunya kerja keras kita itu harus selalu diiringi dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Nah, itu saja mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Untuk pembahasan yang lainnya akan saya buatkan di video berikutnya. Yang terakhir, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mendukung channel saya dengan mensubscribe, like, komen, dan share video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.